selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi, dengan adanya saya di sini dan Pak Geri di sini, kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu mindset UMKM yang berguna dalam jangka panjang. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Geri. Pak Geri siap menjawabnya? Oke, Sasa. Oke, saya bacain yang pertama ya, Pak. Iya. Dalam perjalanan membangun UMKM, kegagalan, tekanan, dan kesusahan itu pasti ada ya setiap orangnya. Umumnya untuk Gen Z nih, yang awal-awal mau buka usaha. Mindset apa sih yang paling berubah dalam diri dan bagaimana perubahan itu membuat usaha ini bisa bertahan sampai sekarang? Wah, gitu ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya agak panjang ya Pak ya. Ya, jadi memang kalau kita mau bicara mindset ya untuk bisa keberlangsungan usaha itu bisa terus berjalan, Salsa. Jadi memang yang paling penting itu adalah kita tuh yakin dulu gitu dengan adanya kita menjalankan usaha tersebut gitu. Nah, keyakinan itu dari mana dasarnya? Nah, dasarnya adalah dari kebiasaan kita, Salsa. Jadi kita tuh kalau punya usaha itu harus berasal dari kesukaan dari diri kita sendiri. Nah, itu kadang-kadang kalau dengar kayak gitu kayak nggak percaya ya. Iya, tapi ternyata itu harus dimulai dari kesukaan kita dulu. Jadi apa sih yang kita suka dan kita harus terus bisa kembangkan. Nah, kenapa harus dimulai dari yang kita suka dulu gitu ya? Karena memang dari kita sendiri itu kalau mau punya usaha kan pasti akan menghadapi banyak masalah-masalah. Tantangan. Pasti itu udah menjadi umum hal kayak gitu. Nah, masalah-masalah yang terus-terusan ada gitu kan. Nah, kalau misalkan kita itu kita tuh nggak ngerasa suka ngerjain itu untuk bisnis kita, kadang-kadang itu akan berhenti di tengah jalan. Iya, benar. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi terus yang kedua baru konsistensi. Itu pasti. Nah, konsistensi itu penting itu. Nah, jadi kalau kita mau usaha itu nggak bisa kalau kita sering berubah-ubah. Nah, contoh nih, mana ada coba orang sukses dimanapun, Salsa coba cari ya. Nanti cari di Google ya atau di ChatGPT sekarang. Iya, baik. Orang yang sukses itu kalau usaha itu dia hanya fokus di satu bidang. Nah, tadi saya sampaikan tadi di awal, bidangnya apa sukanya, disitulah dia harus terus kejar, konsisten. Nah, ini jadi yang kedua konsistensinya. Nah, kenapa harus konsisten, Salsa? Karena yang namanya bisnis itu pasti ya tadi saya ulangi menghadapi banyak tantangan-tantangan itu. Kalau kita nggak konsisten, pasti akan berhenti di tengah jalan. Iya. Itu dia. Jadi dua hal itu yang memang harus kita punya gitu ya. Dan jadi berawal dari kesukaan gitu ya Pak, sama konsep. Betul. Iya, baik. Dan juga tadi konsistensinya. Nah, memang dari situ kita juga pasti ya juga akan menghadapi banyak hal. Nah, selain dua tadi itu baru pondasinya belum selesai. Nah, jadi kalau mau punya usaha yang bisa dibilang berkualitas gitu ya, bisa naik kelas juga atau bisa sampai pendapatan 1 miliar ya yang sering kita bahas di podcast kita. Itu selain dua itu harus tahu juga skill manajemennya, Salsa. Nah, jadi harus punya pengetahuan nih, misalkan kita sudah ngerti tentang gimana cara jalanin proses usaha kita nih, gimana cara menghasilkan uang ngerti. Nah, tapi kita juga harus mulai mengembangkan usaha kita jangan hanya yang informal. Maksudnya jangan hanya yang kita jalankan usaha, habis itu nggak ada ininya nih, nggak ada legalitasnya, izinnya nggak ada. Nah, itu jadi kita harus punya izin dulu, ngurusin legalitasnya, izinnya, terus kemudian habis itu baru kita bisa memperbesar usaha kita dengan tadi kerjasama dengan B2B. Karena biasanya kalau awal kita jalankan usaha nih, coba kalau anak-anak Gen Z ya, kayak Salsa dan teman-teman Salsa. Kalau usaha kan pasti misalkan suka buat kue atau roti gitu ya. Pasti dia jualnya kemana pertama? Teman-teman. Nah, ke teman-temannya. Namanya itu apa sebutannya? B2C namanya. Jadi business to customer. Jadi kita jual ke teman-teman kita gitu kan. Nah, habis itu apakah cukup dari situ? Nggak bisa. Kalau kita cuma jual ke teman-teman aja paling berapa sih dapatnya? Iya nggak? Nah, kita harus memperbesar kan kita kan pengen usaha kita berkelanjutan. Ya tadi jual ke perusahaan-perusahaan, koperasi, masukin ke sana. Nah, pasti mereka akan nanya, begitu masukin ke koperasi atau perusahaan, punya nggak ininya, izinnya gitu. Nah, itu barulah kita yang namanya tadi memperkuat manajemennya. Gitu fungsinya, Salsa. Jadi kalau kita mau usaha kayak gitu, gitulah. Oke Pak,
Udah cukup jawabannya pertama. Iya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Boleh. Ini juga agak panjang nih pertanyaannya. Banyak UMKM tumbang bukan karena produknya buruk, tapi karena cara berpikirnya, kebiasaan atau ego apa yang akhirnya Anda lepaskan demi keberlangsungan usaha. Nah, ini menarik Aida. Aida? Salsa. Sering sama Aida ya. Salsa ya. Jadi ini menarik banget Salsa. Jadi yang namanya usaha itu Salsa, itu memang kita. Nah, gini loh. Yang pertama itu kan kita buat produk berdasarkan apa yang kita suka. Tadi kan saya bilang kesukaan kita kan, kebiasaan kita. Nah, itu kita jual ke pasar, ya kan? Kita pasti harus nungguin feedback nggak dari pasar, dari customer pasti, kita. Pasti kan? Pasti. Nah, terus banyak pengusaha-pengusaha salsa UMKM itu, ataupun yang pengusaha lah semuanya, ketika mendengarkan masukan dari customer tadi, itu dia nggak mau terima. Pernah kayak gitu nggak? Pernah dengar kayak gitu nggak? Pernah. Salsa. Nah, pernah. Itu jadi ego itu harus kita turunkan di situ. Jadi kita setelah kita apa yang kita suka nih, ya kan? Kita pasti yakin kita bisa, misalnya kita suka buat roti gitu kan. Nah, yaudah gimana caranya kita buat roti tadi? Pertama kita buat sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Buat rotinya kita coba lempar ke pasar ngasih feedback atau masukan gitu. Nah, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya kita harus berubah gitu. Jangan ada ego di situ. Jadi kalau kita mau mengembangkan pasar tuh harus melihat pasarnya dulu. Gitu. Pasarnya dulu. Mengembangkan usaha harus lihat pasarnya dulu. Customer-nya maunya seperti apa, ya kan? Gitu loh Salsa. Jadi jangan sampai kita ya tadi ya terlalu egois. Kita nggak mau lah, saya pokoknya pengen apa yang sesuai dengan apa yang saya pikirin. Jalanin gitu. Ya jalanin produk yang sudah saya buat tuh udah enak gitu ya. Benar-benar. Tapi tanpa kita melihat dari keinginan pasar. Nah itu. Dan juga betul tadi, kenapa karena bukan produknya tadi karena produknya udah bagus menurut dia ya, tapi dia nggak mau ke arah pasar tadi, ngikutin pasar. Nah itu sih yang memang menjadikan kebiasaan yang harus kita hilangkan ya dari usaha yang akan kita jalankan gitu Salsa. Jadi ya fokus utamanya adalah memang pada akhirnya semua itu harus kita kita fokuskan kepada keinginan pasar tadi, dan juga kepada prosesnya untuk bagaimana kita terus jangan berhenti gitu. Nah ini yang kedua adalah inovasinya. Nggak boleh berhenti. Setelah kita dengerin pasar, apakah cukup? Enggak. Habis itu dengerin lagi. Karena mereka berubahnya cepat loh. Iya nggak ya? Iya kan Sasa kan? Pasti dia akan berubah cepat banget. Nah itulah kadang bingung ya. Kita tuh usaha tuh harus ikutin pasar itu kayak gitu. Berubah terus, bayangin aja. Nah makanya kita nggak bisa menghilangkan tadi inovasi. Kita harus memahami pasar, survei. Kita juga sering nanya-nanya ya, kuesioner dan sebagainya. Kita tadi untuk mengembangkan produk kita sesuai dengan keinginan pasar. Terus kayak gitu terus. Setiap harinya gitu ya. Setiap harinya betul. Harus memikirkan inovasi selanjutnya. Iya gitu. benar Salsa. Setiap hari bayangin. Iya. Jadi pengusaha tuh lumayan. Iya itu benar. Makanya yang jadi pengusaha cuma sedikit kan? Iya. Karena emang tantangannya besar. Gitu. Yang ketiga apa pertanyaannya? Nih, jika usaha ini ingin bertahan 5-10 tahun ke depan, menurut Bapak mindset apa yang wajib dimiliki pengusaha sejak hari pertama, terutama soal uang, proses, dan hubungan dengan pelanggan? Uang, proses, dan hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi kalau mau mulai usaha itu kan memang kita butuh, mau nggak mau kita butuh modal ya. Pasti itu. Walaupun sedikit ya. Modalnya tuh ya uang lah, oke. Tapi juga ada bis yang nggak pakai modal juga ada katanya ya. Kalau dia tuh dia sebagai penghubung namanya. Jadi kayak marketing yang dia menghubungkan antara yang punya barang dengan yang mau beli gitu. Nah, itu memang nggak ada modalnya ya. Tapi kita itu nggak bisa hanya itu kan usahanya. Mungkin di awal kita harus punya uang lah minimal berapa gitu ya untuk kita bisa produksi produk kita gitu. Nah uang itu kita harus jaga terus gitu ya untuk kita bisa memiliki arus kas yang bagus kalau punya usaha. Nah jadi jangan sampai usaha kita tuh
ya apa ya, minus ya, arus kasnya, cash flow-nya atau uang cashnya tuh kita nggak ada gitu. Kalau uang cashnya nggak ada, pengusaha itu nggak akan bisa jalan lagi. Nah itu jadi yang pertama itu jadi untuk selain tadi uang ada prosesnya kan. Nah supaya uangnya tadi nggak habis, nah prosesnya ini nih Salsa. Jadi prosesnya ini harus kita perbaiki dan kita harus maksimalkan. Ya contohnya apa prosesnya? Banyak prosesnya. Proses memahami dari keinginan pelanggan. Baik lagi tadi pertanyaan 1 dan 2 ya. Proses keinginan pelanggannya seperti apa? Proses untuk pembelian bahan bakunya seperti apa? Harus yang bagus, yang murah, gitu kan, yang berkualitas dan nggak boleh berubah rasa. Bagaimana proses memproduksinya? Ya kan, produksi dari si produk kita. Kalau tadi kita contoh buat roti tadi kan, buat rotinya harus yang enak gitu ya. Nah, jadi itu tuh prosesnya panjang gitu ya. Jadi nggak bisa instan gitu. Nah, jadi memang seperti itu. Banyak sekali yang lain proses dalam membuat perizinan. Tadi banyak kan? Iya, banyak. Jadi untuk 5 sampai 10 tahun itu biar kita bertahan tuh tadi itu. Jadi uang jangan sampai habis. Nah, caranya gimana nggak sampai habis uang tadi? Ya tadi prosesnya harus yang benar. Harus kita memanage yang marketing yang benar, proses marketingnya tadi ya saya sampaikan tadi. Ada proses digitalisasinya juga kita harus perbaiki. Ada prosesnya juga tentang kekaryawanan, bagaimana cara melatih karyawan kita. Banyak gitu, jadi luar biasa. Jadi nah, itu kemudian dikaitkan dengan yang ketiga tadi Salsa, yang berkaitan dengan pelanggan kita. Nah, otomatis nih dengan proses yang bagus tadi, dikemas dengan bagus prosesnya tadi ya, maka otomatis pelanggannya akan bisa suka dengan kita. Kita punya pelanggan yang jangka panjang, bukan yang hanya sekali beli aja. Iya, benar. Habis itu kapok Udah gitu. kita Nah itu kan kalau terbayangin, kalau proses kita bagus, contoh kita beli tadi produknya roti ya, kita prosesnya bagus nih, mikirin customer terus, customer pengennya apa, kita terima kita inovasi, akhirnya produk rotinya banyak jenisnya, tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap bulan ada yang baru-baru. Kira-kira pembelinya bakal balik terus nggak? Bakal beli terus nggak? Ya kan? Kayak gitu kan? Pasti. Ya. Kurang lebih kayak gitu logikanya kan? Jadi sesimpel itu sebetulnya Salsa. Kalau kita lihat bisnis itu kayak simple seperti itu gambarannya. Tapi begitu. Nah, tidak segampang apa yang diomongin ya Pak ya. Itu dia. Makanya kita memang luar biasa. Ya, jadi kita merasakan lah ya gimana caranya. Apalagi kita sekarang nih sudah mendampingi banyak UMKM kan. Kita juga UMKM juga nih sekarang. Nah, kita juga ngelihat lah gimana perjuangannya, struggle-nya mereka untuk bisa bertahan, untuk bisa mengembangkan usahanya, untuk bisa naik kelas itu luar biasa. Pengorbanannya banyak banget. Karena susah ya, jadi pengusaha itu susah. Beda sama karyawan yang dia punya pendapatannya udah pasti tiap bulan gitu ya, kalau misalkan dia kerja di perusahaan. Tapi kalau dari pengusaha kan tahu ya, nggak pasti tiap bulannya gitu. Nah, cuma memang Salsa, kalau memang kita bisa sukses, ya tadi lah yang namanya resikonya tinggi, maka pengembaliannya juga tinggi kan, iya nggak? Benar. Gitu kan? Nah itu jadi itu yang harus kita pastikan gitu ya. Oke, paling itu aja dari saya. Udah cukup Pak ya, hari cukup. ini. Oke teman-teman, sekian dari kita. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Gary bermanfaat bagi kalian semua, khususnya untuk usaha-usaha kecil yang ingin baru memulai. Semoga kita bakal ketemu lagi di lain waktu.